Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Digital Marketing pada mata kuliah proses bisnis berbasis elektronik. Pertama, saya jadi penalis menjuntak dan juga rekan saya yang bernama. Saya Isra Dianti. Kami akan mempresentasikan untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja dimulai oleh saya sendiri. Pengertian digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet yang bertujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Digital marketing memiliki beberapa keunggulan, yang ini kecepatan penyebaran, dapat melakukan penyebaran dalam hitungan detik, dan message dapat diukur secara real time dan tepat. Kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil kegiatan pemasaran Anda akan langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat Anda, dan persen konversi penjualan dari setiap iklan, serta yang lainnya. Jangkauan lebih luas, lebih murah dan efektif, mengembangkan nama brand, dan sebagainya. Berikut penjelasan dari 4 poin mengenai digital marketing. Satu, website. Pengertian website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan untuk memudahkan berbagai kegiatan. Setiap orang dapat mengakses informasi terbaru dari manapun melalui website dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, laptop, hingga PC, hanya dengan menggunakan koneksi internet. Website merupakan salah satu platform yang paling sering diakses untuk mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Terlebih saat ini sudah banyak aplikasi dan tutorial cara membuat website sendiri dari nol tanpa coding yang membuat proses pembuatan web semakin mudah dan pertumbuhan jumlah website selalu meningkat di Indonesia. Penyebaran informasi yang cepat dan efisien inilah yang menjadi alasan utama mengapa website akan selalu menjadi sarana penting untuk mendapatkan dan mengelola informasi. Pengertian menurut para ahli yaitu Lukmanul Hakim tahun 2004. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen dalam website disebut dengan web page, dan link dalam website dapat digunakan oleh pengguna untuk beralih dari satu halaman ke halaman berikutnya, atau hypertext. Line back antar halaman yang disimpan dari server yang sama maupun dalam server yang ada di seluruh dunia. Halaman atau page dapat diakses atau dibaca melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. B. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Tim Berners-Lee. Ia juga merupakan anak dari seorang ilmuwan komputer pada awal dunia komputasi. Tim Berners-Lee membuat website dengan tujuan untuk memudahkan para peneliti untuk bertukar informasi di tempat kerjanya. Sebelum tahun 1990, Tim Berners-Lee menuliskan tentang 3 teknologi dasar website, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa markup atau format untuk halaman web. URI atau Uniform Resource Identifier merupakan sebuah alamat unik untuk membuka halaman situs. URI ini berfungsi untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada pada web. URI saat ini sering disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang memungkinkan seseorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs web. Pada tanggal 30 April 1993, CERN yang adalah laboratorium fisika di Swiss dengan resmi menyatakan perilisan website secara gratis. C. Jenis-jenis website. Terdapat 3 jenis website yang dibagi berdasarkan sifat, tujuan, dan bahasa pemrograman, antara lain, yaitu pertama, jenis-jenis website berdasarkan sifat. Website dinamis adalah sebuah website yang berisi konten yang selalu berubah setiap saat. Contohnya website toko online, website internet banking, dan lain-lain. Website statis merupakan website yang kontennya sangat jarang diubah.
contohnya website landing page. Kedua, yaitu jenis-jenis website berdasarkan tujuan. Personal website adalah situs web yang berisi informasi pribadi seseorang. Corporate web, website yang dimiliki oleh perusahaan. Portal web adalah website yang memiliki banyak layanan berita, email, dan jasa-jasa lainnya. Website media sharing, website yang bertujuan untuk berbagi media antar pengguna seperti gambar, video, musik, contohnya Flickr, YouTube, dan SoundCloud. Forum website adalah website yang digunakan sebagai sarana diskusi pengunjungnya. Selain ini terdapat juga beberapa website lain seperti website pemerintah, e-banking, e-payment, e-procurement, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis website berdasarkan bahasa pemrograman. Server side adalah website yang menggunakan bahasa pemrograman yang tergantung pada tersedianya server seperti PHP, ESP, dan sebagainya. Jika tidak ada server, maka website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua yaitu client side adalah website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya. Website ini cukup diakses melalui browser. Fungsi website. Fungsi utama dari website adalah untuk menyampaikan informasi. Di zaman modern ini, website bisa digunakan sebagai platform pemasaran oleh pihak bisnis dengan menjangkau pelanggan yang lebih luas di internet. Bagi orang pribadi, website sering dijadikan sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, dan juga bisnis online. Adapun beberapa fungsi lain dari website adalah yaitu komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah melalui platform media sosial website, contohnya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Informasi. Website berfungsi sebagai media informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh pengguna internet. Selain website juga dijadikan sebagai sarana edukasi seperti tutorial, tips, dan trik lain-lain. Hiburan. Terdapat banyak sekali situs game online, film, musik, dan sebagainya dalam website yang dapat menjadi hiburan bagi pengguna internet. Transaksi jual beli online. Website juga dapat dijadikan sarana transaksi bisnis berupa barang, jasa, dan sebagainya. Fungsi transaksi ini juga dapat menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu. Yang kedua, SEO, Search Engine Optimization. Optimization. Apa itu SEO? SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa SEO adalah salah satu faktor penting yang akan menentukan kesuksesan website Anda, terutama bagi Anda yang ingin memanfaatkan website sebagai sarana penghasil uang. Kalau SEO website Anda bagus, nantinya website Anda akan langsung muncul di halaman pertama hasil pencari ketika calon pengunjung mencari kata kunci atau keyword tertentu di Google. Dengan begitu, website Anda pun akan ramai pengunjung. Selain itu, SEO juga bisa menjadi strategi digital marketing yang efektif dan hemat untuk membantu Anda meningkatkan traffic website dan konversi. Kami akan membahas apa itu SEO, cara kerja SEO, serta hubungan SEO dan kecepatan website. Melansir dari laman Neil Patel, SEO atau Search Engine Optimization adalah praktik optimasi guna meningkatkan visibilitas dan posisi sebuah website di dalam mesin pencarian atau search engine. Mengapa perusahaan perlu meningkatkan posisi atau ranking situs dalam search engine? Sebab dengan itu, pelanggan dan para prospek bisa menemukan situs dengan lebih mudah. Awareness serta engagement dari berbagai kampanye marketing, perusahaan pun akan meningkat dan secara langsung berimbas pada misi penjualan bisnis. SEO sendiri merupakan sebuah strategi yang berfokus pada peningkatan ranking dalam hasil pencarian organik, alias tidak berbayar. Jika perusahaan memiliki situs web dan ingin mendatangkan lebih banyak traffic yang relevan, tidak dilakukan lagi bahwa SEO harus menjadi bagian dari upaya pemasaran mereka. Jenis-jenis SEO. Yang pertama ialah on-page SEO. Pengertian SEO on-page adalah upaya optimalisasi yang dilakukan secara langsung di setiap halaman website untuk memaksimalkan kontennya, agar bisa membantu menaikkan peringkat website. Fokus utamanya terletak pada konten dan HTML source code, seperti title tag, header tag,
dan meta description. Informasi inilah yang akan ditampilkan di SERP. Selain itu, diterapkannya on-page SEO juga akan mempermudah web crawler menganalisis dan mengindeks konten. Berikut hal-hal yang termasuk dalam SEO on-page. Konten. Google menggunakan framework EAT atau Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness untuk menilai kualitas konten, halaman, dan website. Konten berkualitas yang dibuat oleh pihak atau autor terpercaya dan dipublikasikan di website yang juga terpercaya lebih diprioritaskan. Jadi, kalau ingin website muncul di halaman pertama Google, Anda harus pastikan setiap kontennya memenuhi kriteria framework. Optimasi keyword. Menambahkan kata kunci akan mempermudah algoritma mesin pencari dalam mengidentifikasi informasi yang tersedia. Kami sarankan untuk cari kata kunci target menggunakan tool CEO, seperti Ahrefs Keyword Explorer atau Google Keyword Planner. Kemudian buatlah konten menggunakan kata kunci tersebut. Namun perlu diingat penggunaannya harus senatural mungkin. Jika tidak, Google akan memberi penalti dikarenakan keyword stuffing. Title tag. Tulislah title tag atau judul halaman atau page title yang unik, menarik dan beda dari yang lain. Dijamin website akan memanen lebih banyak klik. Trafik organik yang dihasilkan pun akan tinggi. Jangan lupa untuk sisipkan kata kunci di judul. Header tag. Mudahkan pembaca dan web crawler dengan membagi segmen postingan menggunakan header. Tag ini nantinya membantu mesin pencari dalam menampilkan informasi yang sesuai dengan search intent. Jadi, header sangat berguna bukan hanya untuk membuat konten terlihat lebih rapi, tapi juga memperbaiki performa di Google. Image alt text. Jangan kira deskripsi gambar tidak punya peran yang signifikan. Fungsi CEO ini akan menjelaskan isi gambar dan membantu orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Dengan alt text, screen reader akan menginformasikan mesin pencari bahwa gambar yang dipakai adalah bagian dari konten Anda. Pemakaian image alt text juga akan memberi peluang untuk menangkring di posisi atas pada hasil pencarian gambar Google. Meta description. Letaknya tepat di bawah page title dan singkat. Hanya terdiri dari beberapa karakter saja, serta mengandung kata kunci. Meta description yang bagus akan memancing lebih banyak klik dan mengurangi bounce rate. Apalagi kalau informasinya sesuai dengan yang dicari pengguna internet. 2. Off-page SEO. Off-page SEO adalah upaya optimasi yang dilakukan di luar website untuk menaikkan peringkat di mesin pencari. Aktivitas ini juga diperhitungkan Google sebagai indikator untuk mengetahui beberapa bagus website bisnis atau produk Anda di mata audiens. Hasil penerapannya akan memperbaiki page authority dan juga ranking. SEO of page mencakup link building. Upaya ini untuk mendapatkan lirik dari website lain ke website Anda. Setiap link yang diarahkan akan menaikkan kredibilitas situs, tapi jangan asal bangun link. Perhatikan juga kualitas blog dan website yang diajak kerjasama, karena akan mempengaruhi algoritma. Social media marketing. Ada peran penting yang dimainkan media sosial untuk bisnis buat akun dan bangun reputasi brand yang bagus di media sosial. Unggah postingan yang melibatkan netizen, misalnya bertanya soal warna favorit jika bisnis Anda seputar makeup dan pemakaian. Posting juga konten baru yang diterbitkan di website atau blog Anda. Dengan begini, banyak orang yang akan mampir dan Google akan melihat kredibilitas situs. Influencer outreach. Jalinlah kerjasama dengan brand atau influencer terkenal. Metode pemasaran ini dipercaya bisa membawa pelanggan baru untuk bisnis Anda. Forum. Peluang lain untuk menjalankan kampanye off-page adalah dengan bergabung di forum Quora, Reddit, dan Stack Overflow. Adalah contoh forum di mana Anda bisa memulai topik dan berdiskusi dengan audiens. Mereka bisa tahu sampai mana kredibilitas Anda bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, Anda juga bisa menyisipkan tautan untuk mendatangkan lebih banyak traffic organik. Meskipun link building merupakan teknik SEO yang paling banyak dilakukan, tetap saja kegiatan lainnya juga turut menunjang performa situs web. B. Cara kerja SEO. Ada 3 tahapan yang dilakukan search engine untuk mengumpulkan, mengelola, dan menampilkan informasi. Berikut cara kerja SEO. Pertama, crawling. Mesin pencari memiliki web crawler atau bisa juga disebut spider bots atau bots yang fungsinya untuk mencari dan mengumpulkan informasi agar website
bisa diindeks. Kedua, indexing. Tahapan ini membutuhkan informasi yang sudah dikumpulkan oleh web crawler. Misalnya, kata kunci dan apakah konten sudah diperbarui atau belum. Selain itu, halaman website akan ditambahkan ke indeks pencarian. Nantinya juga kata kunci diketikkan di browser. Mesin pencari akan mengambil page website yang telah diindeks. Tiga, ranking. Hasil pencarian akan menampilkan website yang tersimpan di dalam indeks pencarian. Urutannya dimulai dari yang paling relevan ke yang tidak relevan. Search Engine Optimization menentukan performa website di mesin pencari. Sebagai contoh, internal link yang terstruktur akan mempermudah web crawler dalam menganalisa landing page. Crawler akan bisa menjelajahi web dan mengindeks konten lebih dalam. Faktor lain yang mempengaruhi cara kerja SEO dan juga algoritma mesin pencari adalah kesesuaian kata kunci, kualitas backlink, dan konten yang diupdate. C. Perbedaan SEO dan SEM. Kalau tadi Anda sudah mempelajari apa itu SEO dan pengertiannya, sekarang kami akan membahas apa itu SEM atau Search Engine Marketing dan bedanya dengan SEO. SEM adalah strategi pemasaran yang digunakan bisnis untuk menjaga audiens mereka melalui hasil mesin pencari. Perbedaan SEO versus SEM terletak pada strategi yang digunakan. SEO dilakukan secara alami atau organik, sedangkan SEM menggunakan strategi berbayar agar website selalu muncul di halaman awal mesin pencari. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil juga berbeda. SEO umumnya lebih lama dan butuh konsistensi, sedangkan SEM bisa langsung terlihat. Untuk lebih detailnya, kira-kira seperti ini. SEO mengandalkan traffic organik, yaitu jumlah kunjungan yang berasal dari mesin pencari seperti Google atau Bing, sehingga perlu waktu dan upaya yang konsisten. SEM menggunakan traffic berbayar, yaitu dengan membayar sejumlah biaya untuk memasang iklan di Google Ads atau platform lain, sehingga hasilnya bisa langsung muncul. Meskipun keduanya berbeda, SEO dan SEM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. SEO yang baik akan jadi dasar yang kuat untuk keberhasilan strategi SEM. Misalnya, optimasi dengan keyword yang tepat akan menaikkan skor kualitas Google dan visibilitas website. Baiklah, poin selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Isra, saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Jody. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, sosial media marketing. Eh, Laporan We Are Social menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Pengertian sosial media marketing. Apa itu sosial media marketing? Sosial media marketing adalah ketika perusahaan atau sebuah bisnis memanfaatkan jejaring sosial dalam memasarkan produk dan layanannya. Tujuannya tak lain adalah untuk membantu customer memahami merek bisnis dengan lebih baik, membangun hubungan yang kuat dan dengan customer, mendorong bisnis menghasilkan pendapatan. Awalnya, sosial media marketing dilakukan untuk menguraikan situs web perusahaan dan mengarahkan traffic ke situs. Namun, media sosial belakangan turut membantu dalam penjualan produk perusahaan. Kemudian, hal yang penting yang harus dilakukan dalam sosial media marketing. Di ruang media sosial, persaingan antar bisnis dan bisnis lainnya sangat ketat. Jadi kamu memerlukan strategi yang sangat baik supaya akun sosmed bisnismu bisa menjadi yang terdepan. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu kamu bangun untuk mendapat tempat di hati target audiensmu. Yang pertama, siapkan strategi. Mengetahui demografi platform media sosial sangat penting dalam memilih jaringan sosial untuk terlibat dengan audiens kamu. Misalnya, penggunaan Facebook paling aktif di seluruh dunia adalah pria berusia 25-34 tahun dan wanita berusia 18-24 tahun. Misal, bagian besar audiens target bisnis kamu ada di Facebook. Kamu bisa pasarkan produk dan layanan di Facebook. Tapi kalau target bisnismu adalah anak muda milenial, Instagram dan TikTok adalah pilihannya. Saat membuat strategi sosial, kamu perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.
Apa tujuan menggunakan media sosial? Apakah kamu ingin membangun lebih banyak brand awareness? Apakah kamu ingin menjangkau lebih banyak pengguna yang serupa dengan audiens saat ini? Platform mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu? Jika kamu punya semua platform media sosial, mana nih yang paling utama untuk dikelola dengan lebih intens? Jenis konten apa yang ingin kamu bagikan? Cari tahu jenis konten yang paling banyak digunakan oleh audiens target kamu, apakah artikel, video, atau foto. Yang kedua, buat perencanaan. Dalam membangun kehadiran media sosial, hal yang perlu kamu perhatikan adalah uh, harus konsisten. Salah satu cara untuk memastikan bahwa kamu terus konsisten adalah dengan membuat kalender konten atau jadwal posting yang telah direncanakan. Jika kamu baru memulai menerapkan sosial media marketing, maka cobalah melakukan riset tentang waktu terbaik untuk posting. Jangan lupa nih, catat seberapa sering kamu harus memposting di platform pilihan sehingga kamu bisa paham siapa sih audiens yang paling aktif. Yang ketiga, selalu pantau aktivitas pengikutmu di media sosial. Saat pengikut media sosial kamu sudah mulai tumbuh dan mulai banyak pengikut, akunmu pasti akan semakin ramai interaksinya. Pengikut akan mengirim kamu pesan, mengomentari kiriman, dan menandai akunmu. Selalu pantau komen dan pesan yang kamu terima di akun media sosialmu ya. Jangan abaikan. Kalau pendapat mereka terdengar seperti kritik negatif, ya kamu harus memperbaikinya dengan profesional. Sebaliknya nih, kalau memang komen dan pesan yang masuk adalah umpan balik positif, tunjukkan kamu sangat menghargai kehadiran mereka. Ketika kamu merespon pesan dan komen yang masuk, maka semakin menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Tidak semua orang menandai bisnis kamu setiap kali mereka membicarakan merek Anda. Jadi, pastikan untuk memantau percakapan media sosial tentang bisnis Anda. Anda dapat menggunakan alat mendengarkan dan keterlibatan media sosial untuk melakukan ini. Yang keempat, lakukan analisis. Analisis memungkinkan kamu untuk meninjau seberapa baik kinerja postingan akun sosmedmu. Apakah postingan kamu sudah mencapai target jumlah pengguna? Apakah pengikut kamu meningkat? Berapa banyak pengguna yang menyukai, membagikan, atau mengomentari kirimanmu? Insight yang disebutkan di atas dapat membantu bisnismu semakin bergerak maju. Dengan analisis strategi pemasaran media sosial yang tepat, maka kamu bisa tahu apakah yang kamu lakukan benar atau salah. Kemudian, manfaat sosial media marketing. Kehadiran media sosial secara tidak langsung bisa menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Jadi, pastikan kamu memiliki strategi yang tepat untuk mengelola media sosialmu. Inilah beberapa manfaat menggunakan sosial media marketing. Yang pertama, bisa tahu tren industri secara real time. Jika kamu ingin tahu apa yang merek bisnismu lakukan dengan baik atau apa yang dikeluhkan customer, semuanya bisa dilacak dari medsos. Adanya insight dan konversi media sosial dapat memberi kamu petunjuk tentang segala hal mulai dari produk yang disukai pelanggan atau dibencinya. Yang kedua, analisis persaingan yang lebih komprehensif. Salah satu manfaat pemasaran media sosial terbesar adalah kemampuannya untuk menganalisis persaingan kamu. Apa yang mereka promosikan saat ini, jika iklan apa yang mereka jalankan, jenis iklan apa yang mereka jalankan, bagaimana strategi kontenmu berbeda dari mereka. Nah, melalui analisis ini, kamu juga dapat menemukan bagian mana dari konten kamu yang paling disukai dan mana yang tidak. Yang ketiga, menarik audiens. Penelitian menyatakan bahwa Gen Z merupakan media sosial untuk pemasaran. Ketika kamu menggunakan medsos sebagai media pemasaran, maka kamu bisa menjangkau customer yang lebih muda. Menurut demografi media sosial baru-baru ini, sebagian besar pengguna di Instagram berusia di bawah 30 tahun. Jadi, kalau konten media sosialmu bagus, audiens pasti tertarik. Yang keempat, yaitu digital advertising. Salah satu strategi digital marketing paling ampuh adalah dengan memahami audiens Anda. Dan berikut ini adalah cara-cara yang bisa Anda adaptasikan untuk melakukan itu supaya bisnis kamu cuan. Dalam segala kegiatan bisnis, kita memang harus selalu ngeset target audiens. Tapi kalau sekedar mentargetkan saja, bisa-bisa strategi digital marketing yang diterapkan untuk approach audiens kita malah nggak optimal. That's why kita juga perlu memahami audiens yang udah di-set dari awal. Masalahnya dalam perkembangan teknologi digital yang super pasif ini, behavior
Mereka pun sangat cepat berubahnya. Akibatnya, cara untuk berinteraksi, memahami, dan mengelola audiens juga nggak semudah itu. Ada beberapa cara yang bisa Anda adaptasikan supaya pendekatan dengan mereka lebih lancar. Yang pertama, produk Anda versus audiens Anda. Coba bayangkan kalau Anda adalah seorang property developer yang menjual rumah 2 tingkat di daerah Tanjung Pinang. Nggak mungkin kan kalau dengan produk seperti itu Anda melakukan digital campaign untuk audiens di usia 20-an awal, di mana mereka mungkin baru memulai karirnya. Apalagi kalau domisilinya di sekitar pemukiman padat. Akan lebih tepat kalau yang dituju adalah audiens di usia 40-an, di mana most of them udah berada di puncak karirnya untuk beberapa periode yang memungkinkan kalau mereka juga punya aset untuk membeli produk Anda dan memiliki kebutuhan yang cocok dengan apa yang Anda tawarkan. Rumah yang nyaman di daerah Tanjung Pinang. Jadi, apapun produk yang dijual, Anda juga harus tahu audiens mana yang relevan dengan produk tersebut. Supaya Anda bisa menyiapkan champion yang nggak salah sasaran. Terus, untuk mengetahui secara teknis terkait rekam jejak target audiens yang diinginkan, Anda bisa banget menggunakan Google Analytics atau dengan melihat statistik atau algoritma di akun sosial media. Dari situ, Anda bisa menyesuaikan champion yang akan dilakukan dengan behavior dan activity mereka di dunia digital. Jadi, digital marketing yang dilakukan nantinya bisa lebih efisien. Yang kedua, opini, survei, dan wawancara. Kalau di langkah pertama udah ngomongin cara virtual, sekarang Anda coba memahami audiens yang ditargetkan dengan cara aktual. Memang bakalan lebih akurat dengan data-data kuantitatif. Karena dengan data-data tersebut, informasi yang bisa didapat mengenai kebiasaan dan kegemaran audiens kita bakalan lebih akurat. Tapi kalau emang waktu dan research-nya nggak memungkinkan, cara aktual juga bisa membantu Anda. Nggak usah jauh-jauh, dimulai dari lingkungan sekitar aja dulu. Coba tanya rekan-rekan di kantor, anggota keluarga, sahabat terdekat, dan teman-teman lainnya. Kira-kira produk Anda cocok untuk segmen pasar yang seperti apa? Bisa dari segi demografis, usia, pekerjaan, minat, histori, atau bahkan dari semua hal tersebut. Anda juga bisa meminta opini dan bertanya pada mereka, apa yang sekiranya membuat orang tertarik pada produk Anda? Siapa saja yang berpotensi untuk membeli produk Anda? Kenapa mereka memilih produk Anda? Dan lain sebagainya. Setelah itu, Anda bisa menyesuaikan data-data tersebut dengan data yang didapatkan dari cara virtual sebelumnya. Dari situ, audiens yang paling relevan dengan produk Anda akan mulai terlihat, dan Anda bisa mulai menyesuaikan strategi campaign yang akan dilakukan. Misalnya, Anda adalah seorang property developer yang menyewakan rumah dengan harga yang nggak terlalu mahal di sekitar daerah perkantoran. Dari data survei secara aktual yang didapat, 80% menyatakan bahwa segmen audiens yang berada di kisaran usia 20-an, tinggal di kota besar, sedang mengawali karirnya, dan berminat untuk mencari tempat tinggal sendiri. Lebih berpotensi untuk menyewa properti Anda karena harga dan manfaat yang ditawarkan sesuai dengan keadaan mereka juga. Yang ketiga, mengamati kompetitor. Setelah belajar memahami audiens dari dua media yang berbeda, sekarang saatnya mempelajari audiens dari ranah kompetitor Anda. Cari tahu apa yang bikin konsumen tertarik untuk menggunakan produk mereka. Bagaimana cara kompetitor memasarkan produknya yang serupa dengan Anda. Apa saja media yang digunakan dalam digital marketing, dan lain-lain. Kalau menemukan cara berbeda dengan cara yang sudah Anda terapkan dan berhasil mendapatkan target audiens serupa yang diinginkan, Anda bisa mengadopsi dan mengadaptasikan cara tersebut untuk kemudian dikembangkan dengan cara Anda sendiri. Contohnya, ketika kompetitor melakukan champion dengan cara mengedepankan experience yang bisa didapatkan oleh konsumen saat menggunakan produknya. Sementara campaign yang Anda biasa terapkan mengutamakan kualitas produk. Jika ternyata gimmick milik kompetitor terbukti bisa lebih banyak mendapatkan perhatian konsumen, artinya cara yang digunakan oleh mereka lebih relevan dengan target audiensnya. Dari situ, Anda bisa mempelajari bagaimana cara melakukan hal tersebut dan mulai menyusun strategi campaign ala Anda sendiri. Yang keempat, memanfaatkan SEO dan keywords. Cara ini bisa digunakan dalam digital marketing untuk mendatangkan traffic secara organik ke website Anda.
seperti yang dijelaskan sama Bang Juri sebelumnya ya. Dengan menggunakan keyword yang sesuai, Anda jadi bisa tahu mana audiens yang memang relevan dengan konten atau campaign yang sedang berjalan. Kalaupun nantinya data dari Google Analytics menunjukkan bahwa campaign tersebut nggak berhasil mendapatkan perhatian dari audiens yang ditargetkan, Anda bisa melakukan evaluasi dari kesalahan yang terjadi. Another win-win solution. Contohnya kayak ketika mereka melakukan campaign dengan konten yang menggunakan keywords mesin mobil yang tahan banting. Berdasarkan data dari Google Analytics atau Gen, campaign tersebut nggak mencapai goals yang diinginkan karena audiens yang dituju lebih tertarik dengan informasi yang menjelaskan experience ketimbang kualitas. Dari hasil evaluasi yang didapat, akhirnya kami bisa menyesuaikan konten-konten yang akan dibuat selanjutnya dengan keywords yang lebih sesuai untuk menarik perhatian audiens yang ditargetkan, seperti mesin mobil yang awet dan bikin nyaman. Dari situ pun, kegiatan produksi para kreator konten bisa disesuaikan dengan data perilaku pengguna internet atau media sosial. Selain informatif, menghibur, dan sesuai SEO, konten yang dibikin juga mesti punya kemampuan memancing interaksi audiens dan berpotensi viral. Ya, atau bisa juga memanfaatkan jasa para buzzer kalau ingin konten lebih meroket lagi. Itu baru 4 cara general yang bisa dilakukan untuk memahami audiens Anda dalam digital marketing. Nah, kalau menurut Head of Analytics Definite, Ramdhani Rahmat alias MZ Dhani, ada 2 langkah yang lebih spesifik yang biasanya dilakukan di sini untuk hal tersebut. Langkah pertama untuk memahami target audience adalah dengan membuat market research, gather secondary data using tools, quantitative survey, atau conduct interview. Langkah kedua setelah punya data hasil riset tersebut adalah menentukan user personal dengan cara membuat sosok figur dan habitnya. Dari situ nanti ditentukan apakah akan dievaluasi dalam bentuk attract, engage, atau convert. Kalau kedua langkah ini udah berhasil dilakukan, impact dari strategi digital marketing yang akan dijalankan akan makin besar. Intinya, Anda harus benar-benar paham dengan target audiens yang dipasarkan supaya bisa jadi potential buyers, dan yang terpenting, Anda harus bisa terus melakukan interaksi insight data yang diperoleh. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami di tugas kali ini. Terlebih terkurang, mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.